Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok B8 dengan saya di Mazionogra pertama NFL 15 2019 041 dengan rekan saya Diki Gustianto NFP 15 0 15 2019 060. Ini kami akan mempresentasikan rancangan jaringan komputer kami. Sebelumnya karena masalah teknis kami mohon maaf, jadi kami tidak akan open cam sama presentasi ini. Begitu langsung saja saya mulai presentasinya. Udah ada di. Udah ada. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di si presentasi ini ada one line diagram dan perhitungan subnetting, kemudian denah penempatan jaringan kami melalui AutoCAD, lalu hasil simulator network kami, kemudian konfigurasi main router yang subrouter Ubuntu, subrouter Mikrotik, DHCP server, dan DNS server beserta pengujiannya. Lalu langsung saja di sini ada online diagram kami. Eh, Bisa lihat di sini. Nah, di sini ini bisa dilihat dibagi dua. Ada kotak merah dan kotak biru, di mana yang kotak merah ini itu dikerjakan oleh saya di Marzio, dan yang kotak birunya dikerjakan oleh rekan saya Diki. Kemudian untuk selanjutnya untuk perhitungan subnetting delegasi pada IP address yang terdapat pada ISP. Pertama itu ada IP delegasi dari ISP-nya yang diberikan dari pihak ISP ke pelanggan. Kemudian ada sisi keluar jaringan pelanggan, yaitu berupa default dengan IP-nya 101/24, dan untuk IP gateway pelanggannya yaitu 100, 125, 160, 15, 205/24. Kemudian untuk sisi ke dalam jaringan pelanggannya yang bersifat default, IP private pelanggannya 192.158.100.3/24. Nah, kemudian ini ada main backbone, subnetting main backbone-nya. Ini karena cukup banyak untuk bersingkat waktu, jadi pemetaan IP-nya ini kita 192.168.200.0, di mana di sini mask bitnya 28. Dan berarti broadcast address-nya 200.15 dan host address-nya 200.1 sampai 200.14. Kemudian untuk yang subbackbone 12 untuk area 12 yang pada lokasi pertama, yaitu ada dengan subnet max-nya 248, kemudian dengan pemetaan IP-nya itu dengan 1/29, kemudian untuk subnet ID-nya menggunakan 1/29 juga, untuk broadcast ID-nya 1.7, dan untuk range-nya 1 sampai 6. Lalu yang sama subbackbone area area 12, yang satu lagi yang kedua itu mas subnet masknya 248 dengan pemetaan IP 192.168.2/29, dimana berarti broadcast address-nya range-nya 7, broadcast address-nya 7 dengan range-nya 1 sampai 6. Kemudian untuk yang area 13, di sini subnet masknya 248, kemudian untuk pemetaan IP-nya 192.168.3/29, subnet ID-nya juga 3/29, untuk broadcast-nya itu 3.7, dan untuk range-nya itu dari 1 sampai 6 juga. Kemudian untuk sub backbone area lantai 1 area 3 yang kedua, diperoleh berarti mask bitnya 28 dengan pemetaan IP-nya di sini titik 4
25.0.25.0/28 dengan broadcast address-nya 15, berarti range-nya sampai 11. Kemudian yang untuk 1.4-nya subnet masknya 248, kemudian IP-nya 5/29, sama dengan subnet ID-nya, broadcast ID-nya masih sama 7, dan untuk host address range-nya 1-6 juga. Untuk yang lantai 1 area 4 yang kedua, itu mask bitnya 27 dengan pemetaan IP-nya titik 6, ini harusnya salah, ini titik 6/27, berarti dengan mask bit 27 berarti broadcast address-nya 6.31, berarti range-nya total sampai 30. Kemudian untuk yang area 15 lantai 1, subnet masknya 248, kemudian pemetaan IP-nya 7/29, begitu pula dengan subnet ID-nya, kemudian yang broadcast address-nya 7.7, dan untuk range-nya dari 1-6 juga. Lalu untuk lantai 1 area 5 yang terakhir yang kedua, mask bitnya 29, lalu pemetaan IP-nya titik 8 di /29, maka ke /29 broadcast address-nya 7 dengan host address range-nya sampai titik 6. Kemudian untuk area 2 area 2 lantai 2 area 1 dengan next mask-nya masih 248, kemudian dengan IP 9/29, dengan broadcast address-nya titik 7, dan untuk address range-nya 1-6 juga. Lalu untuk yang lantai 2 area 1 yang backbone yang kedua, itu mask bitnya 28 dengan pemetaan IP titik 10, dengan berarti subnet ID 28, maka broadcast address-nya 15 dengan range sampai titik 14. Kemudian untuk lantai 2 area 2, di sini itu netmasknya masih sama 248, kemudian untuk IP-nya 11/29, address broadcast ID-nya masih 7, dan untuk range-nya 1-6. Kemudian yang lantai 2 area 2 untuk backbone yang kedua, itu mask bitnya 29 dengan pemetaan IP titik 12, di subnet ID-nya 12.0/29 dengan broadcast address-nya titik 7, berarti range-nya sampai titik 6. Kemudian untuk yang lantai 2 area 3, di sini itu si netmasknya menjadi 240 dengan IP 13/28, dan broadcast address-nya itu 15 besarnya, dan untuk range-nya itu dari 1-14. Lalu untuk yang lantai 2 area 4, subbackbone yang ke-1, itu mask bitnya 29 dengan pemetaan IP 14, di subnetnya 14.0/29, dan broadcast address-nya sampai 7, maka host address range-nya 1-6. Kemudian untuk lantai 2 area 4 pada subbackbone kedua, yaitu dengan netmasknya 240 dengan IP 15/28, dan untuk broadcast address-nya 15, dan untuk range-nya 1-14. Kemudian subbackbone lantai 2 area 5 yang pertama, itu mask bitnya 30 dengan pemetaan IP-nya 16.0 dengan subnet ID-nya /30, berarti broadcast address-nya 4 dan host address range-nya 1-3. Kemudian untuk lantai 2 area 5 subbackbone kedua dengan subnet masknya 240 dan IP-nya 17/28 dengan broadcast address-nya 15, dan host address range-nya masih 1-14.
Lalu di sini ada denah jaringan lantai, dimana kalau kita langsung saja page berikutnya denah jaringan yang lantai satu ini kita dibagi 5 area, area 1, area 2, area 3, area 4, dan area 5. Untuk pendetailannya di sini mungkin karena tadi sudah dijelaskan di subnettingnya, maka kita langsung singkat saja. Ini yang area 1, alat-alatnya yang dibutuhkan ini. Untuk alat-alat pada lantai 1 area 2 terdapat switch, subrouter Micropic AT, AP, dan 2 komputer pengguna desktop. Untuk yang lantai 1 area 2 ini dibutuhkan switch untuk distribusi jaringan, lalu ada 2 komputer desktop serta 1 router Microtic plus AP. Kemudian untuk yang lantai 1 area 4 ada switch, ada subrouter Microtic, dan AP. Untuk yang lantai 1 area 5 ini cuma ada 1 desktop, lalu ada 1 router Microtic, dan serta 1 switch untuk distribusi jaringannya. Kemudian ini ada denah jaringan yang lantai 2 nya, dimana sama seperti tadi pembagian areanya 5 area juga, dimana di sini area 1 terdapat 1 desktop, lalu 1 router Microtic, lalu subrouter, serta switch yang terhubung si subrouter yang terhubung di lantai sebelumnya, lalu switch untuk distribusi jaringan. Kemudian untuk area 2-nya terdapat switch dengan dua desktop, kemudian ada subrouter dan ada router Microtic dan AP. Kemudian untuk yang area 3 ini hanya ada subrouter, lalu switch untuk distribusi jaringan, serta 6 desktop PC yang terhubung di switch tersebut. Untuk area 4-nya terdapat switch dan 3 desktop serta subrouter dan router Microtic dan AP. Untuk yang terakhir area 5 ini cuma ada 1 desktop PC, lalu ada 1 router Microtic serta switch untuk distribusi jaringan. Kemudian ini ada diagram one-line diagram pada networknya seperti ini. Kurang lebih kita mengikuti one-line diagram yang barusan. Langsung saja konfigurasinya. Untuk yang ISP seperti ini. Untuk yang konfigurasi pada IP address modem ADSL juga seperti itu. Kemudian ini untuk konfigurasi IP address main routernya, dimana di sini ada tabel routingnya serta ini IP address si interface 1 dan 2 main router. Dan berikut adalah untuk konfigurasi IP address yang web servernya. Terdapat IP address-nya, ada subnet mask-nya, dan juga untuk default gate-nya. Kemudian sekarang konfigurasi IP address yang DNS servernya. Sekian. Kemudian ada untuk konfigurasi IP address terminal admin-nya. Kemudian di sini ada konfigurasi IP address subrouter yang ke-1, dimana di sini ada 3 interface 1, interface 2, interface 3 IP-nya, serta di sini ada tabel routingnya. Kemudian ada IP address terminal untuk PC pada area kedua. Kemudian ini konfigurasi IP address yang terminal PC area ketiga. Kemudian ada IP address untuk subrouter kedua, yang dimana terdapat ada 2 buah interface, yang pertama dan kedua, sama ketiga. Dan ketiga yang di bawah serta tabel routingnya. Kemudian di sini ada IP address PC area 4 ini. Kemudian ada IP address untuk yang bagian AP, terdapat interface 1, 2, dan untuk routingannya. Kemudian ini konfigurasi IP address DHCP server plus AP-nya, dimana di sini IP-nya, lalu DHCP service-nya,
serta SSID yang disettingnya sini. Kemudian ada konfigurasi untuk IP address dari terminal laptop, menyesuaikan dari si SSID yang terdapat dari SSID si laptopnya, perangkatnya. Tinggal bapak. Kemudian ini ada IP address terminal PC area 5. Sekian. Kemudian ada untuk konfigurasi yang subrouter 2-nya. Ada interface-nya, ada 3 buah interface dan tabel routing-nya juga. Kemudian ini konfigurasi IP address PC area 1-nya sekian. Lalu yang area 2-nya juga sekian. Kemudian untuk yang subrouter keempat itu terdapat 2 interface dan tabel routing-nya juga. Kemudian ini untuk IP address yang PC area 3-nya sekian. Kemudian untuk yang subrouter kelimanya terdapat 3 buah interface dan tabel routing-nya juga. Kemudian ini untuk IP address yang PC area 4 sekian, serta yang terakhir PC area 5 sekian. Lalu di sini ada pengujian menggunakan terminal laptopnya, dimana kita ngeping sampai interface 2 main router, dimana di sini hasil uji coba pingnya. Kemudian selanjutnya ada pengujian menggunakan terminal admin. Kemudian yang terakhir ini kita contoh pengujian menggunakan terminal PC yang di area 2 lantai 1, mana ini terhubung sampai ke main router dan di sini. Kemudian terdapat konfigurasi default untuk main router pada Red Hat, yang dimana terdapat ada untuk broadcast-nya, IP address, netmask, dan network-nya juga. Kemudian ini yang lanjutannya, ini mohon maaf ini salah fotonya, ini seharusnya yang ETA 1-nya IP address-nya ini dengan netmask ini, lalu network dan broadcast-nya sekian. Kemudian untuk yang masih yang lanjutannya, tapi untuk yang gateway-nya diisi dengan 101. Nah ini kemudian pengujian konfigurasi yang baru main router barusan dengan if config-nya, dimana di sini ETH 0-nya dengan 102 dan ETH 1-nya 100.1. Kemudian untuk remote dari terminal admin menuju ke router utama. Pengujiannya seperti berikut. Dan kemudian di sini ada pengujian dari main router ke terminal adminnya, berarti dari sini ke sini, dimana kita ini ngeping ke IP terminal adminnya itu 205. Kemudian untuk yang IP forwarding dan firewall dasarnya. Dimana di firewall IP forwardingnya ini ada IP forwarding yang untuk sub backbone yang 1.0 yang pertama, ini sub backbone 3.0, ini sub backbone 5.0 dan sub backbone 7.0. Lalu di sini ada forwarding untuk yang jaringan mikrotiknya. Kemudian untuk ya. Udah. Kemudian ini IP forwarding untuk yang jaringan yang sebelah kanan yang lantai 2-nya. Di sini untuk penambahan gateway-nya, lalu di sini untuk forwarding-nya. Kemudian pengujian setelah IP forwarding dan firewall-nya digunakan. Terdapat
sudah terdeteksi menggunakan perintah yang nat-l dan menggunakan IP tables t dan nat-l. Nah, kemudian ini ada perancangan diagram satu garis untuk DNS server kami, di mana lokasinya di sini dengan IP-nya 200.2, di mana di sini ini konfigurasi untuk DNS-nya IP address 200.2 netmask 240. Kemudian untuk yang konfigurasi if config-nya, lalu di sini ada perencanaan nama subdomain kami, di mana ada main router kami menu sekian, lalu yang DNS-nya ini host.halo343.id, lalu ada web server dan DB server, admin serta subrouter, di mana di sini ada IP untuk masing-masingnya serta ini interface yang bersangkutan. kemudian ada untuk DNS zone-nya yang yang digunakannya dimasukkan untuk penambahan domain yang akan dipilih nantinya. Ya. Lalu di sini ada untuk resource record-nya, di mana tadi kita mengedit dua file. Yang pertama di file ini for.halo343.org.id, lalu kita memasukkan si perencanaan nama domainnya, lalu yang satu lagi untuk file yang ref.halo343.org.id kita masukkan, dimana kita memasukkan nama si domainnya. Kalau yang ini untuk memasukkan IP si domainnya, lalu di sini untuk nama domainnya. Kemudian untuk yang ini salah satu yang sudah ditulis DNS yang resolvernya. Lalu setelah sudah beres tadi konfigurasi, kita bisa men-start si DNS-nya dengan masukkan komen ini. Jika berhasil, cara cek berhasilnya kita masukkan komen ps-ax, lalu jika ada name di sininya, maka si DNS-nya berhasil jalan. Berikut adalah yang tampilan yang hasil pengujian DNS server yang DIG dan yang window yang untuk yang NS lookup-nya. Kemudian ini ada perancangan diagram web servernya, di mana lokasinya di sini dengan IP 200.3, di mana di konfigurasi web server ini kita mengedit memodifikasi file di address ini, kemudian mengubah si server admin dan server name-nya dengan domain DNS yang sudah kita buat tadi seperti ini. Lalu setelah itu mencari virtual host yang ada pada file ini, lalu memasukkan nama domain kami, lalu di dokumen rootnya ganti jadi var /www/1ml serta server name-nya ganti dengan nama domain perusahaan. Lalu setelah itu ini ada konfigurasi file HTML yang sudah dibuat tadi di dokumen root ini, dan kita masukkan contohnya akan seperti ini. Lalu untuk pengujian web servernya cukup masukkan komen ini, sudah service httpd start. Lalu cara ngeceknya kita tinggal buka saja browser di Red Hat-nya, lalu masukkan IP si DNS-nya. Jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Nah setelah ini mungkin ini yang bagian kiri yang tadi yang bagian saya, berarti ini perancangan diagram satu garis untuk subrouter yang satu-satu. Nah dimana di sini ada 3 cabangnya. Yang pertama ETH 0-nya 200.6, kemudian ETH 1-nya 1.1, ETH 2-nya 3.1, dimana di sini tuh ada 4 backbone yang terhubung ke subrouternya, 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0, dimana di 2.0 dan 4.0 ini terhubung ke subrouter mikrotik. Ini untuk
konfigurasi yang subrouter satunya subrouter Ubuntu yang lantai 1 area satunya. Nah, seperti ini. Lalu pengujiannya menggunakan ifconfig, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada konfigurasi firewall dan IP forwarding ke ETH0 yang subrouter 1.1 ini yang yaitu 200.6. Seperti ini untuk yang firewallnya, dan ini untuk IP forwarding. Nah, kemudian di sini ada pengujian dari subrouter 1.1 ke main router terus modem ADSL, dimana di sini kita mapping ke ETH1 router utama main router, lalu di sini kita di sini ini ke ETH0 nya 1.2 serta yang ini 100 ke modemnya 1.1. Lalu kemudian ini sebaliknya dari ke bawah, dari main router ke bawah ke subrouter, dimana di sini saya ngeping ke ETH0 subrouter yaitu 200.6, kemudian di sini ngeping ke ETH1 nya 1.1 dan ke ETH2 subrouter 1.3.1. Nah, dan kemudian di sini ada pengujian dari klien backbone yang pengujian dari klien. Nah, contohnya ini dengan IP si kliennya ini 1.2. Nah, dimana di sini pengujiannya dari bawah ke atas sampai ke modem. Ini ada ETH1 subrouter, lalu di sini ETH0 subrouter, lalu di sini ini ETH1 main router, di sini ETH0 main router serta ini IP modemnya. Kemudian di sini ada traceroute modemnya. Nah, kemudian ini sebaliknya dari main router ke klien terminal yang subbackbone 1.0 ini. Mana ini saya ngeping ke ETH0 subrouter, lalu ETH1 subrouter serta ini ke IP si kliennya dengan di sini traceroute, hasil traceroute-nya. Nah, kemudian ada klien. Nah, ini pengujian dari klien backbone yang 3.0. Nah, ini dengan IP-nya 3.2 ke main router atau sampai modem. Kemudian di sini saya ngeping ke yang pertama, ngeping ini dulu si IP kliennya, lalu ke ETH2 subrouter yaitu 3.1, lalu ini ETH0 subrouter 2.6, ini ETH1 main router 2.1, lalu ini ETH0 main router 1.2 dan ini modem ke modem dengan hasil traceroute-nya seperti ini. Nah, kemudian ini sebaliknya dari main router ke klien backbone 3.0 tadi, dimana di sini ngeping ke ETH0 subrouter, lalu ini ke ETH2-nya sampai ke IP si kliennya, dimana di sini hasil traceroute-nya seperti ini. Nah, sekarang yang subrouter strip 2 di sini, dimana sama cabangnya 3 juga, ada ETH0-nya IP 200.7, lalu ETH1 5.1 dan ETH2 7.1. Dan dimana si subnet ini terhubung ke 4 subbackbone yaitu 5.0, 6.0, 7.0 dan 8.0. Dimana subbackbone yang 6.0 dan 8.0 ini terhubung ke subrouter MikroTik. Ini langsung saja konfigurasi interface-nya seperti ini. Lalu pengujian konfigurasi tadi menggunakan ifconfig. Lalu di sini konfigurasi firewall dan IP forwarding-nya ke ETH0 subrouter-nya yaitu 200.7 Kemudian di sini ada pengujiannya dari
subrouter ke router utama, dimana sini saya di subrouter saya cuma mapping ke ETH1 main router yaitu 2.1, lalu ke ETH0 main router 1.2 dan ke modem 1.1. Lalu kemudian dicoba sebaliknya dari main router ke subrouter. Ini ada ping ke ETH0 subrouter 2.7, lalu ke ETH1 nya dan ETH2 nya. Nah kemudian ini mencoba pengujian client backbone yang 5.0, yaitu yang ini dengan IP nya 5.2. Kita coba ini langsung ke main router. Di sini saya ngeping ke ETH1 main subrouter, kemudian ETH0 subrouter, lalu ini ke ETH1 main routernya 2.1, ke ETH0 main router, dan sampai ke modem dengan hasil thresholdnya seperti berikut. Kemudian sebaliknya dari main router ke client backbone yang tadi, dimana ini mapping ke ETH0 subrouter, ETH1 subrouter sampai ke IP si kliennya dengan hasil thresholdnya seperti berikut. Kemudian ini ada pengujian dari subbackbone 7.0 yaitu yang ini dengan IP nya 7.2 ke main router, dimana ini berpenting kemudian sampai ke modem 1.1 dengan hasil thresholdnya ya. Lalu dicoba sebaliknya dari main router ke client, hasilnya sampai terakhir di sini ke IP di kliennya 7.2, dan di sini hasil thresholdnya. Kemudian ini untuk yang denah pada lantai kedua area ke-1, bisa dilihat terdapat satu subrouter dengan percabangan ada 2 sub backbone, yaitu ada yang 9.0 dan 10.0, dan juga terdapat satu mikrotik AP, satu subrouter mikrotik. Dan berikut ada untuk yang interface pada subrouter ke-21. Kemudian berikut adalah hasil pengujian menggunakan ifconfig pada subrouternya. Kemudian ini adalah hasil untuk konfigurasi firewall dan forwarding. Berikut juga hasil dari yang subrouter, pengujian dari subrouter ke main router dalam pengepingan. Dan ini untuk yang kebalikannya dari main router ke subrouternya. Nah, kemudian ada pengujian juga dari klien sub backbone yang 9 menuju ke main router. Nah, berikut masuk ke yang subrouter 2/2 dengan terdapat satu sub backbone, yaitu dengan IP-nya 13/28. Nah, ini untuk yang konfigurasi dari interface pada subrouter 22. Ini juga adalah konfigurasi dari ifconfig di subrouternya. Kemudian ada firewall dan IP forwardingnya juga. Terus ada hasil yang pengetesan pengepingan dari subrouter ke main routernya. Kemudian menggunakan klien ke main router. Selanjutnya ada untuk yang subrouter 2/3, yang dimana ini terdapat 3 ETH, maaf, 2 ETH, ETH 0-nya yang di atas dan 2 ETH ke bawahnya, itu dengan IP-nya 14 dan 16. Dengan konfigurasi interface subrouternya sebagai berikut. Ya, dan untuk ifconfig-nya seperti berikut. Dan untuk konfigurasi firewall dan IP forwarding-nya juga ada. Kemudian masuk ke konfigurasi mikrotik
12. Nah, ini untuk yang konfigurasi mikrotik 12, ini ada rootnya, di sini ada gateway-nya ke 1.1, lalu di sini IP si mikrotiknya 1.4 dan 2.1. Nah, kemudian ini ada pengujian mikrotiknya, ini yang pengujian mikrotik dari gateway-nya sampai ke modem 1.1. Lalu di sini ada pengujian dari subrouter ke ETH1 mikrotik itu 2.1. Kemudian di sini ada hasil IP yang didapat dari DHCP yang di-set di mikrotik, dimana tadi jika dilihat tadi range-nya sampai 2.6, di hasil dapat IP-nya ini. Lalu kemudian yang konfigurasi mikrotik 1.3-nya, dimana di sini gateway-nya 3.1, lalu di sini ping IP address untuk yang ETH0 dan ETH1-nya. Lalu di sini pengujiannya untuk yang dari mikrotik sampai ke modem, serta di sini dari subrouter sampai ke ETH1 mikrotik. Kemudian ini untuk pengujian DHCP-nya dengan klien AP-nya, dimana didapat IP-nya sekian. Kemudian ini mikrotik 1.4, dimana di sini gateway-nya 5.1 dan IP address mikrotiknya yang untuk ETH0-nya 5.3, ETH1-nya 6.1. Lalu ini pengujiannya, ini dari mikrotik sampai ke modem, lalu ini yang dari subrouter sampai ke mikrotik. Kemudian ini sama pengujian DHCP-nya, dimana didapat IP untuk si klien AP-nya sekian. Lalu ini ada konfigurasi mikrotik yang 1.5, di sini gateway-nya 7.1 dan IP address si mikrotiknya ETH0 7.3 dan ETH1-nya 8.1. Lalu ini pengujiannya yang mikrotik sampai ke modem, dan ini dari pengujian dari subrouter sampai ke satu mikrotiknya. Dan ini hasil pengujian DHCP servernya, dimana si kliennya mendapat IP sekian. Kemudian untuk yang konfigurasi pada mikrotik 21 terdapat gateway-nya 9.1, dan untuk ETH0 serta ETH1-nya ETH1-nya 9.3 dan 10.1. Kemudian berikut adalah hasil dari untuk pengujian pengepingannya. Kemudian ada IP client AP dari DHCP servernya. Kemudian ada konfigurasi mikrotik 23, yang dimana gateway-nya 14.1 dan ETH1-nya ETH0-nya 14.5 dan ETH1-nya 15.1. Dan percobaan pengepingannya ada pengepingan. Dan untuk yang if config-nya. Kemudian untuk yang konfigurasi mikrotik 24 terdapat gateway-nya 16.1 dan ETH0-nya 16.3 dan untuk ETH1-nya 17.1. Kemudian ada untuk pengetesan ping-nya dan untuk yang if config-nya juga. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ya presentasinya mungkin terlalu cepat atau kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.